Adik ipar perempuan tanpa sengaja menemukan kakak ipar laki-lakinya yang tidak berguna. Ternyata sedang menelepon ketua kamar dagang yang menguasai suatu wilayah. Ketua kamar dagang menelepon. Aku pantas mati. Tolong berikan saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Saya di Bang Jinghai. Hotel Taman telah menyiapkan makanan dan minuman untuk meminta maaf secara langsung kepada Anda. Mendengar nada suara ketua yang rendah hati di telepon, adik ipar perempuan langsung berpikir, kakak ipar laki-lakinya yang tidak berguna tidaklah sederhana. Ternyata, ketika dia tiba di tempat yang disepakati, ketua yang menguasai suatu wilayah ini segera berlutut di hadapnya. Namun, petugas keamanan di samping melihat kejadian ini, semakin terkejut, tidak mengerti bagaimana seorang ketua yang terhormat bisa begitu rendah hati di hadapannya. Ternyata ayah pria itu adalah orang terkaya di dunia, menghabiskan ratusan miliar dalam sehari. Sangat mudah, namun dia sudah bosan dengan kehidupan yang membosankan ini. Jadi dia pergi sendirian, menuju tempat di mana dia tinggal di masa kecil, bersiap untuk menyembunyikan identitasnya di sini. Sebuah periode waktu, ayahnya yang terkaya, untuk memastikan putranya dapat meneruskan keturunan, maka dia mencarikan dua calon istri. Salah satunya adalah wanita kaya raya mandiri yang merintis usaha dari nol, dengan kekayaan mencapai ratusan miliar. Hanya karena sifatnya yang mandiri dan kuat, dia mendapatkan perhatian dari orang terkaya. Yang satunya adalah putri keluarga Li. Tidak hanya memiliki latar belakang keluarga kaya, tetapi juga diakui sebagai wanita tercantik di Jinghai. Namun pada hari itu, wanita kaya itu datang sendiri untuk meminta pembatalan pertunangan. Saya adalah Su Qiansui, presiden saat ini dari grup Su di Daxia. Telah memiliki pertunangan denganmu. Saya datang untuk memberitahumu, kamu tidak layak menjadi pria Su Qiansui. Namun pria itu hanya menganggap remeh setelah mendengar. Wanita cantik melihat sikap lawan bicaranya, sangat sombong dan angkuh, langsung mengatakan bahwa dia akan menjadi murid, di bawah nama orang terkaya di negeri Xia. Namun tidak tahu, orang kaya yang dia maksud, sebenarnya adalah orang yang dikirim oleh ayah pria itu, untuk mengurus bisnisnya. Saat itu, direktur wanita yang bersiap untuk pergi, ternyata membawa kartu bank dengan saldo $100.000, dilemparkan kepadanya, lalu pergi dengan anggun. Namun tidak pernah terpikir, mereka baru saja pergi, orang terkaya di negeri Xia pun datang, tidak hanya membawa anggur istimewa yang disimpan selama 100 tahun, tapi juga memberikan kunci rumah mewah di Fengtian, ingin menunjukkan diri dengan baik di hadapannya. Namun dia tetap memainkan kunci di tangannya. Melihat pria itu sama sekali tidak menunjukkan minat sedikit pun. Sang miliarder pun secara aktif mengundangnya untuk menghadiri acara perjamuan di Su Group, untuk perjamuan pengukuhan muridnya. Kebetulan Presiden Su Group adalah tunangannya sendiri, maka dia yang terdorong oleh rasa iseng, mengikuti dan setuju. Terima kasih atas perhatian Tuan Muda. Hamba mohon diri lebih dahulu. Setelah selesai berurusan dengan miliarder, pria itu pun membawa anggur ke rumah keluarga Li. Ingin melihat tunangan yang konon cantik luar biasa, namun tidak pernah terpikir. Dalam detik berikutnya, sial. Saya tidak setuju dengan pernikahan ini, Li Tua. Seorang pengemis yang memungut sampah, bahkan tidak layak untuk membawakan air untuk mencuci kaki putri saya. Tidak memiliki kualifikasi itu. Sampah yang miskin dan tidak berguna seperti ini. Bagaimana mungkin menjadi menantu keluarga Li? Ini adalah kunjungan pertama. Membawa 2 botol anggur rusak berjamur. Siapa yang tahu? Apakah kamu mengambilnya dari tempat sampah? Bibi Lin. 2 botol ini berusia lebih dari 100 tahun. Anggur persembahan dari dinasti sebelumnya. Anggur persembahan dari dinasti sebelumnya yang berusia lebih dari 100 tahun. Saya hanya mendengar bahwa orang terkaya di negeri Xia, Hu Wanqin, memiliki koleksi. Bahkan keluarga Li yang bernilai jutaan. Belum pernah melihat barang seperti ini. Kamu seorang pengemis yang miskin. Bagaimana mungkin memiliki barang bagus seperti ini? Ini benar-benar lelucon besar. Menggunakan 2 botol anggur palsu yang diambil dari tempat sampah. Berani menikahi Nuang Sueku. Kamu ini pengemis yang miskin. Benar-benar berhalusinasi. Bibi Huha, lihat ini. Huhu drama pendek. Ini bernilai jutaan. Namun, adik perempuan dan Xiaolu, ini sangat langka, hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Teratai salju Yaoci terbaik. Kedua barang ini adalah harta yang sangat bergizi. Dan ini adalah karya dari seorang master internasional. Kalung galaksi impian yang diukir dengan tangan. Tante, hadiah-hadiah ini bernilai 3 juta. Semua ini adalah mahar saya untuk keluarga Li. Bibi, apakah Anda masih puas? Puas. Hanya putra dari grup Fang yang layak untuk cocok dengan Nuang Sui dari keluarga kami. Kamu berdiri di sana ngapain?
Kenapa tidak segera memberikan tempat duduk kepada Tuan Muda Fang? Pelan. Fang Sao, niat Anda terhadap putri saya sangat berarti. Saya mengerti. Namun, putri kecil dan Xiao Lu sudah memiliki pertunangan. Paman, pertunangan Nuang Sui adalah dengan keluarga Lu. Dan keluarga Lu sudah bangkrut sejak lama. Mengungsi ke luar negeri dan tidak ada lagi. Jadi, pertunangan ini secara alami menjadi batal. Selain itu, saya mendengar, keluarga Li selalu ingin menjadi bagian dari keluarga elit di Jinghai. Tetapi kesulitan untuk menemukan jalan. Paman, lihat ini. Ini adalah idolaku, yang termuda di Xia. CEO wanita dengan kekayaan 10 miliar. Undangan pesta pelantikan Su Qiansui. Ini adalah grup Su. CEO Su yang terkenal. Segera menjadi murid orang terkaya di negeri Xia, Hu Wanjin. Pesta pelantikan khusus. Ini adalah undangannya. Bukankah ini hanya undangan yang rusak? Siapa yang tidak punya? Apakah perlu sampai heboh seperti ini? Undangan yang rusak. Meskipun ini adalah undangan CEO Su. Undangan biasa untuk pesta pelantikan. Namun hanya keluarga dengan kekayaan di atas 100 juta yang bisa memilikinya. Seorang pengemis yang terlihat sangat miskin dan mengais sampah. Kamu tahu apa? Menghadiri pesta pelantikan. Itu semua adalah tokoh besar di Jinghai. Kenalan 1 atau 2 orang saja. Itu bisa membuat keluarga Li kami sukses. Ikan masuk ke gerbang naga. Jika Nuang Sui diperhatikan oleh Hu Wanjin, dianggap sebagai putrinya, ini dianggap sebagai anak angkat. Maka dia bisa berjalan dengan angku di negeri Xia. Paman, jika kamu bersedia menikahkan Nuang Sui denganku, maka bagian ini adalah batu loncatan untuk memasuki keluarga elit di Jinghai. Akan menjadi milik keluarga Li. Paman. Lu Chen, kamu. Lu Chen, kamu benar-benar merobek. Undangan pesta pelantikan murid Presiden Su. Keluarga Fang kami hanya memiliki 2 undangan. Kamu, Xiao Lu, kamu terlalu impulsif. Undangan pelantikan murid Presiden Su ini. Berapa banyak orang yang menginginkannya tetapi tidak bisa mendapatkannya. Bukankah itu hanya undangan yang rusak, Paman? Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Kebetulan Hu Wanjin memohon padaku untuk menerima 1 undangan. Lu Chen, kamu juga tidak melihat dirimu sekarang. Apa identitasnya? Apakah kamu pikir kamu masih sebelumnya tuan muda dari keluarga Lu itu? Dirimu yang sekarang sangat miskin, menghidupi diri dengan mengumpulkan sampah. Bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan orang besar seperti Presiden Su. Tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Apalagi untuk berbicara tentang orang terkaya di negeri Xia, Hu Wanjin akan datang secara pribadi untuk mengantarkan undangan pesta perjamuan guru. Jika kamu mengenal orang terkaya Hu Wanjin, apakah kamu masih akan mengais sampah dan menjadi pengemis di luar negeri? Lu Chen, jika kamu benar-benar mengeluarkan Presiden Su, undangan pesta perjamuan guru, aku akan menghangatkan salju. Dengan senang hati memberikannya padamu. Baiklah, maka buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah catatan Presiden Su. Undangan ini asli. Ini benar-benar nyata. Sepertinya kamu benar-benar bodoh, Lu Chen, bahkan kamu tidak bisa membuat pemalsuan dengan benar. Undangan emas ungu. Presiden Su mengirimkan total 3 undangan. Yang diberikan adalah orang-orang yang memiliki status tinggi dan terhormat. Sementara kamu seorang pengemis miskin. Kamu ini siapa sih? Kamu tidak bermaksud mengatakan, undangan emas ungu ini, kamu menemukannya di tumpukan sampah, kan? Hahaha, kerja bagus Lu Chen. Pertama, kamu membawa 2 botol anggur rusak berjamur. Sekarang kamu juga mengeluarkan undangan palsu. Apakah kamu ingin kami membawa undangan palsu ini? Apakah kamu akan pergi ke pesta perjamuan untuk menjadi murid Su? Benar. Cukup, jangan berbuat onar di sini. Pertunangan Nuang Sui dan Lu Chen. Itu adalah saya dan ayahnya. Sudah disepakati sejak lama. Tidak bisa mundur. Tidak peduli apakah ada undangan pesta perjamuan Su atau tidak. Nuang Sui, besok kamu bawa Xiao Lu pergi ke kantor catatan sipil untuk mendaftar. Fang Sao, saya minta maaf. Lu Chen, jika kamu benar-benar punya kemampuan, kamu bawa undangan palsu ini, pergi ke pesta perjamuan untuk menjadi murid Presiden Su. Kita lihat saja nanti. Ah. Jadi ini sudah menikah. Lu Chen, saya beritahu kamu, kita sama sekali bukan orang dari dunia yang sama. Kamu hanyalah seorang yang tidak punya uang, pengemis yang mengumpulkan sampah di luar negeri. Dan aku,
sudah bernilai jutaan. Presiden Grup Li, antara kita ada perbedaan yang sangat besar. Jadi saya sarankan kamu lebih bijak sedikit. Jangan berpikir bahwa dengan adanya akta nikah, kamu bisa memiliki pikiran yang tidak pantas terhadap saya. Dan rumah pernikahan kita. Kamu tidur di sofa dulu. Nanti tunggu sampai ayahku memberi lampu hijau. Kita segera bercerai. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini kan siang hari. Bukankah hari ini adalah acara pengambilan murid Su Qiansui? Dia bukan idolamu. Pergi untuk menghadiri acara pengambilan murid. Ayo pergi menghadiri acara pengambilan murid Su. Hanya orang-orang kaya di Beijing dengan kekayaan lebih dari 1 miliar. Yang berhak untuk hadir. Kekayaan keluarga Li kami hanya puluhan juta. Tidak memiliki kualifikasi untuk hadir. Kamu tidak berniat menggunakan undangan palsu ini, kan? Ayo pergi ke pesta pelantikan Su Qiansui. Apa kamu tidak takut dipukuli orang? Bagaimana jika itu benar? Bukankah kamu bisa melihat idolamu? Pesona CEO wanita bernilai ratusan miliar, Su Qiansui. Terima kasih kepada semua tamu yang datang untuk menghadiri acara pengambilan murid saya, Su Qiansui. Nuang Sui di sini mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Apa yang dikatakan Presiden Su tidak benar. Kami bisa menghadiri acara pengambilan murid CEO wanita termuda di Daxia. Acara pengambilan murid CEO wanita bernilai ratusan miliar. Ini adalah kehormatan bagi kamar dagang kami. Dapat berkesempatan menyaksikan pesona luar biasa Anda. Ini adalah berkah yang saya peroleh setelah menunggu beberapa generasi. Benar. Tuan Su, Yang Mulia Hu Wanjin, orang terkaya di negeri Xia, akan tiba di ruang perjamuan dalam 3 menit. Jika bukan karena Yang Mulia Hu Wanjin, orang itu sekarang berada di Jinghai. Tidak ada kesempatan bagi karakter kecil yang bernilai 1 miliar ini untuk ikut serta dalam perjamuan pengambilan murid Anda. Mohon tunggu sebentar, semua. Asisten Yang Mulia Hu Wanjin baru saja mengirim pesan. Tuan Hu akan segera datang. Ya. Lu Chen, Anda sangat berani. Benar-benar bisa masuk dengan undangan palsu. Masuk ke perjamuan pengambilan murid Tuan Su. Undangan palsu? Ini adalah perjamuan pengambilan murid Tuan Su. Siapa yang berani seberani ini? Yang Mulia Hu Wanjin, orang terkaya di negeri Xia, akan segera tiba. Apakah kalian berani menggunakan undangan palsu untuk menghadiri perjamuan pengambilan murid? Telah membuat marah Tuan Su dan Yang Mulia Hu Wanjin. Apakah kalian tidak ingin hidup lagi? Selamat pagi, Tuan Su. Saya Li Nuangsui dari keluarga Jinghai Li. Kamu adalah idolaku. Oh, benar. Ini suami saya, Lu Chen. Saya tahu dia. Putra keluarga Lu sebelum bangkrut. Sekarang sedang mengais rezeki di luar negeri. Menghancurkan keluarga di belakangmu. Kamu benar-benar beruntung sekali. Bisa menjadi menantu keluarga Li. Tidak tahu siapa yang buta mata. Mau melihatmu, pengemis yang mengais sampah ini. Sembunyikan wajah bodohmu itu. Meskipun saya mengais sampah di luar negeri, saya juga mampu memusnahkan keluarga di belakangmu. Berani sekali. Pesta pelantikan murid Su Presiden. Yang hadir semuanya bernilai miliaran. Tokoh masyarakat elit di Jinghai. Apakah kamu, pengemis yang mengais sampah ini, bisa berbicara sembarangan di sini? Lu Chen belum cepat-cepat berlutut dan memberi 3 penghormatan kepada Su Presiden dan semua yang hadir. Meminta maaf kepada tokoh masyarakat Jinghai. Seperti kamu, pengemis miskin yang tidak punya uang. Tanpa Su Presiden harus berbicara. Ada yang di sini, tokoh masyarakat Jinghai, bisa membuatmu mati 1000 kali. Saya, Kamar Dagang Jiangnu, menjamin kepada semua orang. Berani menyinggung Presiden Su. Nanti di seluruh Jinghai, tidak ada tempat bagi orang kecil sepertinya. Saya benar-benar tidak mengerti. Seorang yang begitu merasa benar sendiri. Kaki bau wanita. Layak bagi kalian untuk melakukan ini. Kamu, Lu Chen, apa hak Anda berani berbicara seperti ini dengan Presiden Su? Kamu pikir dengan menjadi menantu keluarga Li, kamu bisa bertindak semena-mena? Aku katakan padamu, keluarga Li saya hanya bernilai puluhan juta. Presiden Su bernilai ratusan miliar. Presiden Group, jika kamu ingin mati, jangan seret keluarga Li kami. Presiden Su benar-benar minta maaf kepada Lu Chen. Dia belum pernah melihat dunia. Tidak bermaksud menyinggungmu. Saya adalah yang termuda di negeri Xia. Presiden Group bernilai ratusan miliar. Segera akan menjadi murid orang terkaya Daxia, Hu Wanjin. Dan saya memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Tiangong Konsortium. Selanjutnya, saya akan makan malam dengan orang terkaya di dunia. Dan kamu hanyalah seorang pengemis yang berasal dari keluarga Lu yang jatuh. Kamu bahkan tidak bisa menghadiri pesta perjamuan saya untuk menjadi murid. Semua harus membawa undangan palsu. Aku berada di atas segalanya.
Kamu terjebak dalam lumpur. Realitas memang sekejam ini. Aku tidak menyuruh Satpam